Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6, MMA 71, beranggotakan 6 orang. Ada Pak Adi Marta, kemudian Ibu Meta Anggerini, ada Pak Sido, Ibu Agustina Chen, Pak Niki, dan saya sendiri mau hadir, akan mempresentasikan sebuah makalah. Tema yang kami angkat kali ini adalah strategi transformasi pada PT Pegadaian Persero. Berdasarkan kerangka penulisan makalah kami, kelompok 6, saya akan mengawali presentasi ini mulai dari visi dan misi pada PT Pegadaian Persero ini. Sebetulnya apa sih tujuan atau impian yang ingin diwujudkan oleh PT Pegadaian ini? Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, sangat tegas PT Pegadaian menetapkan visinya yang ingin menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan juga sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa aja yang Pegadaian lakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan itu? Yang pertama, memberikan manfaat sebesar-besarnya dan keuntungan yang optimal bagi seluruh stakeholdernya dengan cara mengembangkan bisnis intinya. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro dan meningkatkan proposisi nilai atau value proposition ke nasabah dan stakeholders. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan service excellent dengan berfokus pada nasabah melalui bisnis proses yang sederhana dan digital, melalui teknologi yang handal dan mutakhir, dan melalui praktek manajemen risiko yang kokoh, serta SDM yang profesional, berbudaya, kinerja baik. Nah, itulah langkah-langkah konkret atau misi dari PT Pegadaian ini. Kemudian kerangka kedua yang kami susun pada kelompok kami adalah bisnis model Kampas Pegadaian sebelum tahun 2018. Artinya pada saat PT Pegadaian ini belum bertransformasi. Di sini ada 9 komponen utama yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam menerapkan manajemen strateginya dengan menggunakan tools bisnis model Canvas. Yang pertama adalah key partnership, kemudian key activities, kemudian yang ketiga value proposition, ada customer relationship, customer segment, key resources, channel, cost structure, dan revenue streams. Nah, apa-apa saja sih poin-poin yang terkait di 9 komponen ini? Yang pertama, key partnership itu ada nasabah, pemegang saham atau investor, pemegang otoritas keuangan, karyawan, mitra kerja, dan termasuk pemasok, masyarakat, dan media. Kemudian key activities di dalamnya ada penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai dan berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan dan taksiran, sertifikat, perdagangan logam mulia, jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman dan pengoptimalisasian manfaat sumber daya Pegadaian. Kemudian value proposition di dalamnya ada sejarah panjang dan pengalaman, jangkauan seluruh Indonesia, aman karena diawasi oleh OJK, proses transaksi mudah, cepat, dan tentunya aman. Dan yang keempat adalah customer relationship, di mana ada customer care, call center, dan promosi. Yang kelima adalah customer segment maksud kami, yaitu masyarakat menengah ke bawah, terutama yang membutuhkan pinjaman. Masyarakat dengan umur matang, ibu rumah tangga, dan UMKM. Dan yang keenam adalah key resources. Di dalamnya adalah kantor pusat, ada kantor wilayah, area, cabang, outlet, dan lain-lain. Kemudian mereka punya finansial yang kuat dan sumber daya manusia yang jumlahnya lebih dari 13.000 orang. Dan yang ketujuh adalah channel. Di sini ada online di kantor-kantor cabang, ada website, dan sosial media.
Dan yang kedelapan adalah cost structure. Di sini ada beban bunga, provisi, beban pemasaran, administrasi, umum dan pegawai. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah revenue stream. Di sini di dalamnya ada pendapatan sewa modal, administrasi, penjualan emas, dan usaha-usaha lainnya. Demikian untuk pembahasan kerangka 2 ini. Kemudian rekan saya Pak Niki akan melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Muhadir. Untuk bab selanjutnya adalah analisa faktor pemicu perubahan. Analisa ini kami bagi ada dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal, kami menggunakan analisis PASEL, yaitu dengan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Lalu kami melakukan analisa quarter five forces. Dua tools ini memberikan gambaran peluang perusahaan ke depan dan langkah antisipasi yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman. Isu strategik pada faktor politik adalah adanya dukungan pemerintah terhadap Pegadaian sebagai institusi non-bank dalam menyalurkan produk layanan melalui BUMI atau pembiayaan ultramikro terhadap pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan dana di bawah 70 juta. Pada isu strategik faktor ekonomi, optimisme pada ekonomi sejalan dengan pembangunan program infrastruktur dan perbaikan iklim usaha yang dituangkan pemerintah dalam rangkaian paket-paket kebijakan. Situasi ekonomi makro yang relatif kondusif turut mendukung perkembangan industri pegadaian yang bisnisnya terkait dengan jasa keuangan. Pada isu strategik faktor sosial, Indonesia sendiri sudah semakin banyak beragam e-money hingga e-wallet sebagai pilihan untuk pembayaran digital. Tentunya banyak sekali keuntungan dari pembayaran digital selain dari sisi keamanan. Isu strategik pada faktor teknologi. Saat ini, proses bisnis sudah mulai bergeser ke digital yang ditandai dengan munculnya startup, fintech, serta perkembangan pasar e-commerce. Isu strategik pada faktor legal, adanya perubahan peraturan terkait dengan usaha perusahaan pengadaan. Nah, untuk setelah ini, kami melakukan analisis quarter five forces yang memiliki faktor, yaitu pertama persaingan di antara perusahaan, kedua potensi masuknya pesaing baru, ketiga potensi produk pengganti, keempat daya tawar supplier, kelima daya tawar konsumen atau pembeli. Nah, dari analisis ini dapat kita tarik intisari dari sebuah ancaman terhadap perusahaan, yaitu satu, penurunan akuisisi nasabah baru, kedua, persaingan dari pesaing baru termasuk fintech yang meningkat, tiga, permintaan emas makin menurun, empat, pandangan negatif tentang gadai sebagai sebuah usaha tradisional dan kuno, lima, masyarakat semakin menjadi digital. Sedangkan dinamika eksternal sebagai sebuah peluang juga menjadi pemicu perubahan ini, yaitu adalah masyarakat mulai bergeser ke arah digital. Pertama, 50% masyarakat di Indonesia bersedia untuk menggunakan aplikasi jasa keuangan berbasis internet. Dua, kesempatan untuk memperluas jumlah nasabah. Dan terakhir, tiga, penetrasi kredit di Indonesia masih rendah. Untuk selanjutnya adalah analisis internal akan disampaikan oleh Pak Sido. Terima kasih. Terima kasih Mas Niki untuk analisa internal. Kelompok kami menggunakan VIO. VIO digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya internal dari Pegadaian. VIO juga sangat membantu Pegadaian untuk mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan mereka yang dapat memberikan sustainable competitive advantage. Di sini kami melihat ada 4 bidang, yaitu infrastruktur yang terdiri dari jumlah cabang, yang kedua marketing, berupa brand image yang kuat, market segment, partnership, dan variasi bisnis. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, berupa pelatihan dan pengembangan karyawan, dan budaya kerja karyawan. Lalu yang terakhir adalah services, kemudahan pelayanan, administrasi dan transaksi, serta kualitas pelayanan. Dari sisi internal, kami dapat melihat bahwa SWOT analisis Pegadaian yang berupa strength, yaitu yang pertama jumlah cabang lebih dari 4.000 di seluruh
Indonesia, yang kedua brand Pegadaian yang sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia, yang ketiga Pegadaian juga dianggap mampu berpengalaman dalam menghandling semua customer-nya, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dari sisi weakness kami melihat yang pertama yaitu market segment, di mana Gen Z, Gen Y, dan para customer yang melek teknologi. Yang kedua yaitu collaboration with startup yang kami nilai masih kurang. Yang ketiga hanya berfokus di gadai. Yang keempat pelatihan dan pengembangan yang belum optimal dan belum update dengan market yang sudah berkembang. Lalu yang terakhir adalah seiring dengan penambahan teknologi informasi yang sudah sangat pesat, kami melihat bahwa Pegadaian masih belum menyediakan fasilitas yang online. Demikian dari sisi strength dan weakness. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh Pak Adi. Silakan Pak Adi. Berikutnya saya akan menjabarkan tentang analisa dampak perubahan yang dilakukan oleh Pegadaian. Sebagaimana kita tahu, banyak perubahan yang dilakukan oleh Pegadaian. Salah satunya adalah pengembangan tujuan pendirian. Sebagaimana kita tahu, tujuan awal didirikan Pegadaian adalah sebagai penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Jadi masyarakat yang membutuhkan dapat memiliki pendanaan dari Pegadaian dengan jaminan aset bergerak mereka. Kemudian dengan seiring bertambahnya waktu, mereka memutuskan untuk menjadi multi finance, jadi tidak hanya berfokus ke gadai. Kemudian perluasan jaringan. Dahulu Pegadaian hanya fokus di kota besar, tapi sekarang banyak menyasar ke daerah-daerah, termasuk daerah-daerah pelosok dan juga daerah yang penduduknya tidak banyak. Dan pengembangan produk dan diversifikasi produk sekarang karena sudah memposisikan dirinya sebagai multi finance, maka banyak produk yang dihasilkan. Yang paling banyak digemari adalah produk-produk yang berbasis emas dan juga dalam bentuk syariah. Kemudian status Pegadaian itu sendiri. Dulu kita mengenal Pegadaian sebagai sebuah perusahaan umum, namun sekarang dengan struktur baru dan pemilik baru, Pegadaian sudah menjadi PT atau perseroan terbatas. Nah, apa sih dampaknya perubahan yang dilakukan oleh Pegadaian? Pertama, profil nasabah Pegadaian berubah dengan sangat drastis dan signifikan. Kalau dulu kita mengenal Pegadaian, kebanyakan nasabahnya berasal dari kaum ibu dan kaum amatir, tapi sekarang banyak nasabah-nasabah Pegadaian berasal dari kaum-kaum muda dan milenial, di mana mereka memanfaatkan produknya sebagai sarana investasi, khususnya produk-produk emas. Kemudian banyak juga milenial bergabung ke Pegadaian sebagai karyawan. Dengan bergabungnya milenial di Pegadaian tentunya akan memberikan warna baru, pemikiran baru, dan juga semangat baru bagaimana mengembangkan sebuah produk dan juga perusahaan di Pegadaian itu sendiri. Dan adanya aplikasi Pegadaian Digital Service yang membuat sekarang Pegadaian digandrungi oleh anak-anak muda karena kemudahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Pada 2018 Pegadaian melakukan transformasi. Setelah melakukan transformasi, maka bisnis model Canvasnya sedikit berubah. Nah, beberapa perubahan yang ada, pertama adalah dari key partnernya. Kalau dulu hanya nasabah, pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan media, sekarang partner bertambah menjadi fintech dan e-commerce. Untuk penambahan key activities-nya adalah kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi, fee-based income sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan di bidang keuangan. Nah, value proposition barunya adalah adanya aplikasi digital yang mumpuni dan layanan multi-finance. Dan customer relationship-nya adalah aplikasi Pegadaian digital. Semua itu meng-create customer segment baru, di mana dulu fokusnya kepada ibu rumah tangga, sekarang adanya UMKM ultramikro dan masyarakat menengah ke atas. Ini sangat terjadi perubahan yang sangat-sangat drastis karena dahulu Pegadaian dianggap sebelah mata sebagai suatu produk yang hanya menyasar kaum menengah ke bawah. Namun dengan produk investasi dan emasnya saat ini, Pegadaian sangat digandrungi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, masyarakat sadar investasi, Gen Y dan Gen Z, dan masyarakat melek teknologi atau digital. Nah, sebagai key resource-nya, selain kantor-kantor cabang juga, mereka mempunyai colocation central layanan ultra mikro atau yang disebut dengan Senyum, dan mempunyai 14.000 karyawan dengan tim IT yang solid dan kuat. Kemudian channelnya adalah selain kantor-kantor cabang mereka dan sosial media dan website yang mereka miliki,
Mereka mempunyai agen dan Salesforce sebagai kepanjangan tangan daripada kantor-kantor cabang Pegadaian yang ada di seluruh Indonesia. Untuk cost structure-nya sendiri hampir tidak ada yang berubah, namun saat ini lebih ada beban baru yang harus ditanggung, yaitu adanya harga pokok penjualan emas yang meningkat karena memang permintaan sedang tinggi, dan revenue stream-nya yang paling baru adalah pendapatan penjualan emas. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Meta. Silakan Mbak. Berikut adalah 8 langkah perubahan yang dilakukan Pegadaian menurut Koppter. Yang pertama, membangun rasa urgensi. Rasa urgensi untuk melakukan transformasi dilakukan di tahun 2018, di mana awalnya Pegadaian fokus pada bisnis gadai yang puluhan tahun telah membantu masyarakat dalam menghadapi masalah. Nah, urgensi transformasinya sendiri adalah di mana Pegadaian ada kurang daya saing dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, dan diperlukannya optimalisasi teknologi informasi atau teknologi digital. Kemudian yang kedua, menciptakan panduan koalisi. Jadi perusahaan diharapkan mampu merangkul semua mulai dari level manajemen puncak sampai dengan level manajemen menengah dan staf dalam mengimplementasikan suatu transformasi bisnis. Oleh karena itu dibentuklah Direktorat Pegadaian Transformation Office yang bekerja seperti layaknya perusahaan startup, di mana divisi itu akan membawa langkah transformasi Pegadaian dalam beradaptasi dengan era digital. Kemudian yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Karena adanya transformasi, visi dan strategi Pegadaian pun berubah. Jadi yang semula visinya adalah sebagai solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia, selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah, menjadi perusahaan finansial terbaik di Indonesia dan agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat Indonesia. Kemudian untuk strateginya sendiri, PT Pegadaian dideskripsikan dengan lebih terarah dengan menerapkan strategi G-Star Plus, yaitu Grow Core, Go Further, Grab New, Groom Talent, Gen Z Tech, Good Governance and Culture. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Untuk mengkomunikasikan visi perubahan, ada divisi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian aktivitas komunikasi di lingkungan perseroan. Nah, akses informasi ini biasa dapat diakses melalui website, call center, atau telepon, media sosial. Kemudian bagi karyawan ada 2 bentuk media, yaitu majalah The Gate News dan forum komunikasi portal Pegadaian. Kedua media ini memberikan wadah untuk karyawan untuk mengetahui kondisi terkini dari perseroan. Kemudian ada press release yang diterbitkan PT Pegadaian dan pertemuan dengan stakeholder melalui media gathering. Yang kelima, memberdayakan tim. Dalam memberdayakan tim, PT Pegadaian melatih agar sumber daya mampu menghadapi evolusi di era digital. PT Pegadaian membentuk budaya organisasi yang gesit dan lincah agar bisa berkomunikasi tidak hanya antar departemen ataupun divisi dalam mengembangkan pelayanan. Kemudian yang keenam, menyampaikan sasaran jangka pendek. Adapun sasaran tersebut seperti kolaborasi di tahun 2021 adanya kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian PT Permodalan Nasional Madani untuk mengembangkan ultra mikro UMKM, dan PT Pegadaian bekerja sama untuk meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan dengan Badan Pusat Statistik. Selain itu, Pegadaian juga mengkomersialisasikan fitur pick up dan delivery service untuk layanan gadai online di Jakarta dengan menggandeng Gojek. Yang ketujuh, konsolidasi dan melakukan perubahan berkelanjutan. Untuk memastikan proses perubahan terus berjalan, Pegadaian melakukan pendekatan, yaitu berevolusi untuk menjadi perusahaan multi-finance, mendorong pertumbuhan dan mempertahankan profitabilitas, terus berfokus pada mass market, dan merambah ke mass affluent atau affluent.
dan terus berfokus pada market Indonesia, kemudian juga mengeksplorasi pendekatan organik dan anorganik untuk pengembangan kapabilitas. Yang kedelapan, menanamkan perubahan dalam budaya organisasi. Pegadaian mengadopsi budaya BUMN, yaitu akhlak amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tina. Terima kasih Mbak Meta. Melanjutkan untuk penelitian yang terakhir ini terkait dengan analitas efektivitas perubahan. Dengan peningkatan inovasi, kita lihat dari 3 hal dengan ada transformasi di PT Pegadaian. Yang pertama dari sisi produk, di mana setelah dilakukan transformasi bisnis, PT Pegadaian meluncurkan Pegadaian Digital Service atau PDS yang berbasis teknologi digital. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Kemudian PT Pegadaian juga menerbitkan produk seperti Gadai Tabungan Emas, Gadai Efek, dan Gadai Ekspres. Yang kedua, dilihat dari sisi proses, efektivitas dalam hal perubahan dapat dikatakan berjalan baik dan hal ini teruji pada saat pandemi. Perubahan digital sangat membantu proses menjadi lebih stabil dan dapat berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga, dari sisi organisasi, perubahan badan hukum pada PT Pegadaian menunjukkan nilai yang positif baik dari sisi internal maupun eksternal. PT Pegadaian melakukan transformasi di berbagai bidang dan juga beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain penataan jaringan cabang, pembangunan IT online, melakukan proses rebranding atas corporate identity, dan juga melakukan aliansi dengan perbankan BUMN. Berikutnya, untuk perubahan nilai aset maupun profit dengan dilakukannya transformasi dari sisi nilai aset secara overall mengalami peningkatan, namun jika dilihat untuk aset tetap itu mengalami penurunan walaupun tidak signifikan dan hal ini tetap sejalan dengan transformasi yang dilakukan perusahaan. Di mana proses transformasi Pegadaian yang terjadi di tahun 2018 dan dipengaruhi oleh banyak kemajuan digital. Untuk perubahan profit sendiri, setelah dilakukan transformasi, profit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2019 sempat terjadi koreksi untuk profitnya. Hal ini wajar ya karena disebabkan oleh kondisi pandemi. Kesimpulan untuk implementasi transformasi Pegadaian dengan dilakukan beberapa hal. Yang pertama, adanya perubahan status di mana Pegadaian menjadi anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian pengembangan tujuan pendirian perusahaan, pengembangan channel menjadi omni-channel, pengembangan dan diversifikasi produk, dan juga perubahan internal dari Pegadaian. Implementasi yang dilakukan ini berdampak pada bisnis model kanvas PT Pegadaian, seperti perubahan pada profil nasabah menjadi lebih luas, meliputi baik itu Gen Z, Gen Y, dan juga termasuk masyarakat yang melek terhadap teknologi. Berikutnya, PT Pegadaian mensupport pemerintah dalam penyaluran UMKM mikro, value proposition, customer relationship, channel, key partner, key resources sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital dan juga perubahan internal dalam Pegadaian sendiri. Untuk key activities dipengaruhi oleh pengembangan tujuan pendirian perusahaan dan revenue stream-nya dipengaruhi oleh pengembangan dan diversifikasi produk. Adapun saran untuk PT Pegadaian di masa mendatang terkait dengan dilakukannya transformasi tersebut, yang pertama adalah mempertahankan sistem manajemen yang baik dan juga responsif terhadap faktor perubahan baik eksternal maupun internal. Kemudian yang kedua, terus melakukan inovasi dan improvement agar tetap up to date dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, tetap konsisten dalam implementasi transformasi untuk mendapatkan hasil yang positif di masa mendatang. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan transformasi yang dilakukan PT Pegadaian. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan stop record Pak Adi.